A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Amma ba'd. Saudara sekalian, bismillah. Acungkan tangan. Terisi. Ke atas. Ucapkan dengan sepenuh hati apa yang saya ucapkan dan masukkan di dalam jiwa. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah jiwaku. La ilaha illallah jiwaku. La ilaha illallah keyakinanku. La ilaha illallah keyakinanku. La ilaha illallah hidupku dan matiku. La ilaha illallah hidupku dan matiku. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Kita akan korbankan. Kita akan korbankan jiwa dan raga. Jiwa dan raga untuk menghadapi. Untuk menghadapi kebangkitan PKI. Kebangkitan PKI. Supaya kita mendapatkan. Kita mendapatkan surga Allah. Surga Allah. Ini adalah jihad. Fisabilillah. Fisabilillah. Demi Allah. Demi Allah. Kita akan laksanakan. Kita akan melaksanakan sumpah kami. Sumpah kami di tempat ini. Di tempat ini. Bila PKI kemudian nanti bangkit. Bila PKI nanti bangkit. Demi Allah. Demi Allah. Akan kita tumpas. Akan kita tumpas. Demi Allah. Demi Allah. Kita akan berjuang. Kita akan berjuang. Mengorbankan nyawa kami. Nyawa kami. Darah dan keringat kami. Darah dan keringat kami. Air mata dan harta kami. Air mata dan harta kami. Hai para kaum komunis. Hai para kaum komunis. Hati-hati. Hati-hati untuk menghadapi. Untuk menghadapi apa yang menjadi niat kaum muslimin. Apa yang menjadi niat kaum muslimin di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Dan dengarkan bahwa pada saat ini kami tidak bermain-main. Kami tidak bermain-main dalam sumpah kami ini. Dalam sumpah kami ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demi Allah, umat Islam yang 80% mayoritas tidak pernah kita apapun kecuali kita tidak pernah untuk mengakukan bahwa kita takbir. Demi Allah, umat Islam yang 80% itu tidak pernah meminta sumber daya alam, tidak pernah meminta mengemis dari harta kekayaan Indonesia. Thayyib. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kalian berada dalam keadaan seperti ini, bercampur antara yang buruk dengan yang benar, hatta yamizal khabitha minat thayyib, sampai Allah memisahkan antara unsur yang buruk dengan unsur yang baik. PKI kekejamannya menjadi memori kolektif bangsa kita. Wabil khusus bagi saya secara pribadi yang lahir di kota Madiun. Di tahun 48 PKI melakukan pemberontakan hanya 13 hari. Korban yang jatuh sebanyak 1.920 orang. Di sebelah timur di Kresek mereka dibantai. Di sebelah barat pesantren Sabilul Muttaqin Takeran, kiai-kiai kita dibantai, sebagian langsung mati, sebagian masih hidup. Di antara yang masih hidup itu langsung dimasukkan ke dalam sumur dalam keadaan hidup-hidup. Saksi sejarah itu masih menjadi memori kolektif masyarakat Madiun. Tetapi masyarakat Madiun berusaha melupakan, memaafkan kejahatan PKI. Ternyata pada tahun 1965 guru-guru kita, tentara-tentara kita, pejabat kita, dan kiai-kiai kita kembali dibantai oleh PKI.
sebagian dikasih dengan racun tikus, mati dalam keadaan keracunan pelan-pelan, sebagian dipukul tengkuknya, mati separuh, kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Menjadi kekejamannya menjadi memori kolektif, terutama bagi masyarakat Madiun khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Kembali di pemerintahan Presiden Soeharto, kita memiliki teman-teman keturunan PKI. Mereka merasakan diskriminasi, kita merasa kasihan. Setelah mereformasi, maka kita juga kembali berusaha bersatu membangun negeri ini bersama-sama, melupakan memori kekejaman dari PKI. Ternyata hari ini memori itu terulang kembali. 2 kali mereka kita maafkan, mereka tidak peduli. Maka untuk yang ketiga kalinya ini, kalau mereka berbuat sekali lagi, kita tidak akan pernah memaafkan mereka. Kita akan habisi mereka, kita akan hancurkan mereka. Baiklah, kita dengarkan tokoh masyarakat, tokoh Islam dari Yogyakarta, Dewan Syuro Masjid Johokarian, yang selalu kita tunggu-tunggu nasihatnya. Beliau adalah Ustadz Zajir ASB, kami persilakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saya mengingatkan ketika PKI dekat dengan Presiden di masa Orde Lama, dengan menggunakan nama besar Presiden, semua lawan-lawan politik ditekan, ditindas, bahkan partai lawannya dibubarkan. Seakan-akan tidak ada yang mampu untuk melawan penguasa pada masa itu. Tetapi Allah membangkitkan mujahid dari kaum muslimin yang didukung oleh TNI Angkatan Darat. Jadi kalau lihat Kokam ini, saya ingat dulu kalau operasi penumpasan G30 SPKI itu, di depan itu RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, bajunya loreng merah. Kokam di belakangnya. Kokam waktu itu juga dipersenjatai dengan AK Kalashnikov, AK-47, jaket kuning, baret hijau. Saya masih ingat, di depan RPK mendahului dengan lagu-lagu komandonya. Saya mengikuti dari belakang, sampai sekarang masih ingat lagunya. Siap senjataku di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluru granat tangan. Ayo serbu, serang Gestapo sampai titik darah penghabisan. Hancur lebur perintah kemerdekaan. Ya, itu mengganyang Gestapo PKI dari RPKAD. Di belakang Kokam punya lagu sendiri. Potong bebek angsa masa dikuali, bapak ne PKI, ibu ne gerwani. Ayo tijido, dikawoneng bantul pakani tiwul. Ya. Ini dulu lagunya Kokam ketika mengganyang PKI. Pelajar Islam PII punya lagu yang lebih dahsyat waktu itu.
mengenangkan nasib perjuangan sebangsa dan setanah airku. Aku meninggalkan kemewahan, aku maju terus menyerbu. Jangan kembali pulang PII kalau tak akan menang, walau mayat terhampar di medan perang. Itulah PII berjuang. Tinggallah ayah, tinggallah ibu, relakan daku pergi berjuang di bawah naungan bulan bintang sampai agama Islam cemerlang. Jangan kembali pulang PII kalau tak akan menang, walau mayat terhampar di medan perang. Itulah PII berjuang. Jadi PII Gokam kalau di Jogja ya merupakan elemen yang bersama RPKAD menghadapi PKI yang sangat kuat kekuasaannya pada waktu itu. Ini dulu kantor Baperki. Ya, Baperki itu adalah sayap organisasi PKI dari kalangan non-Tionghoa. Ini kantornya, kemudian direbut oleh anak-anak pelajar kita, maka di situ jadi monumen eksponen 66, ya, karena dulu dua pelajar anak SMP Muhammadiyah tertembak oleh Cakra Birawa di sini ketika demo, Aris Monandar dan Margono, maka gedung itu diberi nama Arma 11. Karena ini Jalan Kehadalan nomor 11, ya, pahlawan ampera kita adalah Aris Monandar dan Margono, ya, ditembak matinya di Ngerjen sana ketika sedang mau merebut kantor Baperki, kantornya Cina PKI di sini. Ya, sekarang menjadi kantor Arma 11. Itu monumen hidup, ya. Ya, jadi ini dulu air mancur di sini juga sering, ya, menjadi pusat demo seperti sekarang ini. Jadi kalau kita lihat dulu yang berdemo itu anak-anak SMP, SMA bisa menurunkan kekuasaan yang sangat besar. Oleh karena itu kita tidak boleh kalah. Umat Islam hari ini harus bersama-sama. Dulu tidak ada yang membayangkan kekuasaan Soekarno dan PKI itu yang begitu kuat bisa digulingkan. Tidak. Ya. Sepertinya jauh lebih kuat daripada situasi sekarang. Umat Islam, tokoh-tokohnya waktu itu sudah dipenjarakan, partai Islam sudah dibubarkan, organisasi Islam sudah dibubarkan. Bahkan ketika CGMI, organisasi mahasiswanya PKI, mendesak HMI dibubarkan, yang membela adalah anak-anak PII. Demo di Malioboro ini membentangkan spanduk, langkai dulu mayat kami kalau mau bubarkan HMI. Maju ke gelanggang walau seorang, ya itu semboyannya pelajar dulu begitu, maju ke gelanggang walau seorang. Saya kira kenangan ini harus kita bangkitkan kembali supaya roh perjuangan umat dan bangsa terus terpelihara. Karena di Indonesia hanya dua kekuatan hijau ini yang bisa menjaga keutuhan negara, yaitu hijaunya TNI dan hijaunya umat Islam. TNI dan umat Islam bersatu menghadapi komunis. Kapan saja, di mana saja. Gak usah khawatir. Pasti, sekalipun hari ini belum nampak, ketika komunis nampak, umat Islam akan dibersamai oleh Tentara Nasional Indonesia menghadapi PKI. Hanya itulah kekuatan yang mampu menghadapi komunis Indonesia. Dan itulah yang akan selalu bangkit ketika komunis muncul. Kalian komunis! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Terima kasih. Mereka itulah yang mengaku sebagai Pancasilais tetapi ingin mengganti dasar negara yang sudah menjadi kesepakatan nasional. Dengan apa mereka menggantinya? Pertama, kita sudah sepakat berdasarkan sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menyatakan bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apa itu ketuhanan yang Maha Esa? Jika kita ingin memahami makna ketuhanan yang Maha Esa, maka haruskah kita menggunakan rumusan yang telah disepakati oleh para perumus Pancasila itu sendiri. Muhammad Hatta mengatakan, ketuhanan yang Maha Esa tidak bisa dimaknai lain kecuali tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kasman Siwodimojo juga mengatakan, tidak bisa diartikan lain ketuhanan yang Maha Esa kecuali tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Wahid Hasyim mengatakan, ketuhanan yang Maha Esa itu artinya adalah tauhid menurut ajaran Islam. Begitu juga tokoh-tokoh perumus Pancasila yang lain menyatakan itu. Tetapi hari ini ingin diganti bahwa ketuhanan tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama. Mereka menyebutnya ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 di hadapan para anggota sidang BPUPKI mengatakan bahwa semua orang itu bertuhan. Tuhan itu kaitannya dengan personal, dengan pribadi masing-masing. Karena itu orang animis juga berketuhanan. Karena itu ketuhanan yang berkebudayaan artinya ketuhanan yang berbudi, mulia, dan saling hormat, menghormati. Karena itu dia menyebut, mengusulkan Pancasila ketika itu, yaitu 5 sila: nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Tetapi usulan ini ditolak oleh anggota sidang ketika itu, sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 diputuskan dengan mengatakan dasar negara Republik Indonesia adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi kalau hari ini ada orang yang ingin membangkitkan kembali Pancasila 1 Juni, itu yang paling berkepentingan adalah kaum komunis PKI. Mereka lah yang paling berkepentingan. Karena dia apa? Dia sangat benci dengan ketuhanan yang dipahami oleh umat Islam, para perumus Pancasila ketika itu. Karena itu dia mengusulkan supaya ketuhanan itu adalah ketuhanan yang berkebudayaan, yang tidak ada kaitannya dengan agama, yang tidak ada kaitannya dengan keyakinan, yang tidak ada kaitannya dengan moral. Itu yang mereka inginkan. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita sadari betul bahwa ternyata musuh nyata yang sesungguhnya bukan umat Islam bagi bangsa ini. Musuh sesungguhnya, musuh sejati bagi Pancasila bukan umat Islam, tetapi musuh sejati Pancasila dan musuh NKRI adalah PKI. Takbir. Saya ingin bertanya, siap jihad Ganyang PKI? Siap. Siap jihad Ganyang PKI? Siap. Siap jihad Ganyang PKI? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, apa yang saya katakan ini ada jejak historisnya. Ketika PKI diajak membangun pemerintahan dengan Soekarno di bawah sistem Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Ketika itu ada yang disebut Lekra, yaitu Lembaga Kebudayaan Rakyat Honorable PKI yang dimiliki oleh PKI. Ada 3 isu besar yang mereka kembangkan. Yang pertama, mereka menyebarkan supaya rakyat Indonesia menganut ateisme, yaitu anti Tuhan, anti agama. Mereka masuk ke lembaga pendidikan, masuk ke tempat-tempat di mana berkumpul rakyat untuk menyebarkan ideologinya ini, termasuk kesenian dan kebudayaan. Melalui Ludruk di Jawa Timur, melalui Ketoprak di Jawa Tengah, dan DIY.
mereka mengolok-olok Tuhan, mengolok-olok Allah, mereka hina. Itu memang kebiasaan dan karakter serta watak PKI di Indonesia. Apa kesamaannya dengan zaman kita sekarang ini? Kesamaan misi Lekra dengan sekarang ini jelas. Kita belum lama ini mendengar kaum PKI mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama. Siapa mereka ini? Kita yakin hanya PKI yang bisa mengeluarkan narasi yang semacam itu. Kita juga mendengar supaya ajaran agama, mata pelajaran agamanya dihapus di sekolah-sekolah. Dan kabarnya sekarang Menteri Pendidikan sedang menggodok supaya mata pelajaran agama disatukan saja dengan pelajaran kewarganegaraan atau PKN. Bayangkan jika itu terjadi. Mereka ingin meminimalkan peran agama dalam membina masyarakat, membangun kebangsaan Indonesia. Mereka ingin menghilangkan peran agama. Kita juga mendengar ada usulan-usulan supaya perda bernuansa syariah supaya dihilangkan saja. Itu yang mengusulkan itu adalah pasti mereka berorientasi dengan ideologi komunisme. Kemudian isi kedua yang dikembangkan, mereka ingin Lekra menyebarkan isu dengan mengatakan untuk mengambil tanah-tanah milik para kaum borjuis, orang-orang kaya, termasuk mengambil tanah-tanah yang dimiliki oleh kiai haji, termasuk yayasan-yayasan Islam, milik pesantren-pesantren. Mereka ingin ambil, katanya untuk dibagikan kepada rakyat, sehingga rakyat senang ketika itu, sehingga PKI mendapat pengikut. Bahkan ketika itu ada namanya santri komunis, sama seperti sekarang ada kaum muslimin yang mendukung juga ajaran komunisme. Apa persamaannya dengan zaman kita sekarang? Persamaannya dengan zaman kita sekarang ini, mereka mengatakan apa yang dikatakan oleh mereka yang sekarang ada menjadi anggota DPR untuk menyebarkan ideologi ini. Kita sekarang disibukkan dengan berbagai narasi anti agama, narasi anti Tuhan, ya. Oleh karena itu persis sama, kita sudah sering mendengar adanya pembagian sertifikat tanah kepada rakyat. Kita juga mendengar orang-orang yang menyebarkan bantuan bansos, ya, di pinggir-pinggir jalan. Untuk apa? Untuk mendapatkan simpati masyarakat, supaya mendukung mereka. Yang ketiga, ini yang terakhir, yaitu melakukan ancaman terhadap kiai, ulama, ustadz, tokoh agama, dan tokoh bangsa ketika itu. Sehingga banyak ulama yang ditangkap. Kiai Haji Isa Ansori ditangkap, Buya Hamka ditangkap, dan banyak lagi tokoh-tokoh Islam lainnya ditangkap atas usulan PKI kepada Soekarno. Apa persamaannya dengan sekarang? Berapa banyak kiai yang ditangkap, berapa banyak ustadz bahkan dibiarkan di luar negeri, tidak boleh masuk ke negaranya sendiri. Berapa banyak juga tokoh-tokoh nasional yang diancam, didiskriminasi. Oleh karena itu, ya, mudah kondangan apa yang dilakukan oleh antek-antek PKI hari ini, mudah kondangan karena apa? Ada jejak historisnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuka kesadaran, membuka keberanian dan semangat kita, umat Islam bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahwa ada bahaya yang mengancam kesatuan NKRI hari-hari ini. Bukan datang dari umat Islam, bukan datang dari mereka yang disebut radikal Islam, tapi datang dari komunis. Partainya memang sudah dibubarkan, tapi ideologinya itu masih tetap eksis di negeri ini. Ini yang berbahaya. Oleh karena itu kita bangkit umat Islam hari ini. Kita ajak semua elemen-elemen yang cinta NKRI, cinta dasar negara ketuhanan yang Maha Esa, bangkit untuk melawan PKI.
Siap jihad Ganyang PKI. Siap jihad Ganyang PKI. Siap jihad Ganyang PKI. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sanggupkah rekan-rekan sekalian mengawal yang namanya Pancasila yang itu adalah hadiah umat Islam? Sanggup. Saya tidak yakin bahwa yang mau merubah Pancasila itu adalah orang yang tidak punya nilai sejarah. Padahal nenek moyang mereka pernah mengatakan jas merah. Jangan sekali-kali lupakan sejarah, tapi mereka sendiri yang melupakan sejarah. Takbir! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Sebagaimana yang telah Engkau janjikan di dalam Al-Quran bahwa Engkau akan menolong orang mukmin, maka tolonglah kami ya Allah. Supaya mereka kemudian hancur lebur sebelum mereka melaksanakan niatnya sekalipun. Ya Allah ya Rahman Rahim, pandangilah kami dengan pandangan rahmat. Dan kami telah menjadi saksi bahwa pada saat ini awan mendung menutupi kami. Ya Allah ya Rahman Rahim, pertolonganmu kami harapkan ya Allah. Mudah-mudahan bangsa Indonesia ini lepas, tidak ada campur tangan komunis di dalam untuk mengatur negara di masa-masa yang akan datang. Bahkan mulai dari saat ini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Hanan, ya Manan, ya Sultan, ya Musta'an, ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi tarfatayn. Ya Allah, rahmatmu kami harapkan. Janganlah Engkau biarkan kami sekejap mata pun ya Allah tidak dalam pertolonganmu. Tolonglah kami ya Allah ya Rahman, tolonglah kami ya Rahim, ya Hanan ya Manan. Kami semua yang melaksanakan terus beribadah kepadamu. Janganlah Engkau ganti dengan suatu generasi yang menentangmu dan bahkan tidak mengakuimu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Hanan ya Manan, faj'al bi anta ahluk ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Suatu waktu nanti kita semua akan mengundang kalian dalam jihad. Jihad fisabilillah. Bismillah, katakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah demi Allah. Sumpah demi Allah. Kami akan memenuhi. Kami akan memenuhi. Jihad melawan PKI. Jihad melawan PKI. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kirim terima kasih. Makanya aku tak tahu pasar ke sini ke sini. Oh iya tak bakal kayak iso. Kayak iso jalan tengok. Aku kan pesannya kafe.